di sini Mbak berkenan untuk diwawancarai sama kami. Jadi gimana Mbak? Bagaimana sih sejarah pembuatan pempek ini sendiri? Kalau sejarah kan dari orang tua ya. Saya kan berusin sebenarnya. Yang diri ini sebenarnya orang tua. Dari pertamanya jualannya kecil-kecil, dikit, terus lama-lama baru banyak yang order, terus makin meningkat. Jadi awalnya itu dari orang tua, jadi kayak berusin gitu. Terus Mbak tahu itu apa sih bahan-bahan tradisional yang digunakan dalam pembuatan pempek ini? Kalau bahan ini tepung, terus telur, terus ikan yang pasti ikan bilingnya. Karena itu yang menjadi ciri khasnya juga ya. Pakai ikan apa? Ikan gabus. Ikan gabus. Pasti ikan gabus tanpa campur apa-apa. Jadi murni dari ikan gabus. Jadi ada nggak sih perbedaan dari resep pempek yang pokoknya digunakan dengan toko-toko lainnya atau resep khusus lah gitu? Pasti berbeda-beda lah kalau resep kan punya masing-masing. Kalau resep ciri khas masing-masing. Kalau seandainya toko di sini seandainya pempek di sini lembut atau pempek di situ agak keras tapi ikannya ikan laut kan tergantung mereka masing-masing ikan laut atau ikan gabus lumayan. Itu juga jadi ciri khas masing-masing. Nah, kalau untuk teknik pembuatan pempeknya, kalau teknik pembuatan kan kita sudah bisa beli karena kita tuh sudah kita lagi yang kerjain sudah karyawan kan. Jadi mereka tuh sudah tahu masing-masing porsi masing-masing. Kalau sana ini buat adaan porsi masing-masing kayak gitu. Jadi kalau ini mereka sudah tahu takaran. jadi udah bukan Mbak lagi Porsi yang ya kita ini jadi mereka sudah karyawan tim semua. Selain dalam pembuatan pempek ini apakah ada ritual atau tradisi tertentu yang dilakukan oleh keluarga? Jadi kayak tapi emang turun temurun dari orang tuanya. Jadi gimana ya Mbak caranya kalian untuk menjaga kualitas dari produksi pempek ini? kalau menjaga kualitasnya kita harus cek terus kan. Kalau seandainya pempeknya terlalu keras misalnya atau kurang air atau ikannya jelek, kalau kualitas setiap hari itu dirasain. Kita ikut mencicipin kan jadi baik dari segi buka, dari pempek. Oh setiap hari tes. Di setiap hari make sure untuk semuanya tetap kualitasnya bagus. Dan apakah perbedaan dalam cara membuat pempek ini dengan acara-acara khusus atau bulan sehari-hari itu ada perbedaan? Enggak, kita jual buat hari raya besar, buat order orang partai besar itu tetap sama. Tetap sama. Tidak ada beda-beda di sini. Kualitasnya sama juga. Ini masuk pertanyaan terakhir. Ada nih nggak sih Mbak tantangan terbesar yang kalian hadapi untuk mempertahankan toko pempek ini tersendiri juga, dan gimana caranya pempek ini menjadi identitas budaya masyarakat? Kalau cara sih cara kita menjaga kualitas ya, persaingan kita sih tergantung dari kita jaga paling memang kualitas tuh pokoknya kalau kita utamakan kebersihan, pokoknya selalu dicek. Masa ingat harus jaga. Karena itu menjadi otentik dan ciri khas. Alhamdulillah nggak berubah. Makanya orang di sini juga banyak yang balik lagi buat pembeli. Jadi sebagai generasi muda kami juga di sini untuk tahu gimana budaya-budaya dari makanan yang ada di sini. Mungkin gitu dulu Mbak. Makasih sudah mau ditanya-tanya. Kenapa milih ikan gabus? Oh ya, ini ada pertanyaan tambahan dari teman saya. Kenapa harus ikan gabus yang dijual? Karena ciri khas kita memang aslinya jual ikan gabus, bukan ikan gabus. Jadi emang Tanpa campuran ikan laut, tanpa campuran ikan laut. Jadi murni dari ikan gabus. Terima kasih Kak. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Kediri Palembang. Jadi di sini kami ini lagi menuju tugas mata kuliah Ethnic Science, yang dimana kami harus mewawancarai produksi dari pupuk kembang. Ya. Jadi sebelumnya Mbak
dan selaku narasumber dari wawancara ini. Aja Eva Yunus. Aja Eva. Kartu nama kita. Usaha keluarga atau Keluarga. Jadi turun temurun. Iya. Dari tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau ibu dari tahun 90 dan nenek. Dulu ibu orang tua. Sudah 35 tahun ibu biasa nenek. Kalau dari orang tuanya Bu? Berarti sebelum itu tahun ibu lahir lah tahun 70-an. Jadi udah sangat lama Bu. Iya. Turun temurun dari keluarga ibu juga. Jadi ini kerupuk kemplang khas Palembang Iya. yang bertepatan di Lima Ulu, Iya. Palembang. Jadi Bu di sini mengenai gimana sih sejarah pembuatan kerupuk ini dalam keluarga ibu? Yang jelas ibu nih tinggal meneruskan yang sudah ada. Tapi ini ada inovasi-inovasi untuk sekarang kan, ada tambahan. Kalau itu misalnya jualnya mentabes kan sudah bisa digoreng, sudah siap makan. Jadi lebih beragam, Iya. lebih berinovasi lagi. Nah, Menurut perkembangan zaman lah. ngikutin perkembangan zaman juga. Apa aja sih Bu bahan-bahan tradisional yang mungkin digunakan dalam pembuatan kerupuk ini sendiri? Kami itu sangku alat untuk bikin kerupuk keriting itu sangku, batok. Itu emang Dari zaman dulu. Dari zaman dulu, jadi Iya. emang menggunakan mentradisikan bahan-bahan atau alat-alat budaya kita. Iya. Apa sih Bu mungkin perbedaan resep kerupuk kemplang di sini dengan yang lain yang mungkin menjadi ciri khasnya? Kalau ibu ini masih lengkap lah, masih yang apa khas-khas Palembang yang lama. Kalau yang lain tuh banyak macam, kan kerupuk kunjung kan, yang lain susah. Jadi emang Kerupuk khas ini kan pencit. banyak jenis dan Ya, bahannya. iya. Jadi kerupuk apa Bu? Kunjung. Kunjung. Jadi khas Palembang Palembang. itu kalau ada acara sedekahan, kawinan, antran-antran. Gak semua tempat buat Iya. sini. Jadi toko ini juga melestarikan budaya Iya. Palembang juga Bu ya. Jadi gimana Bu memasak kerupuk ini sendiri atau ada alat khususnya Bu? Udah biasa baik kompe, dandang, kukusan. Seperti alat-alat pada umumnya ya. Ya. Kalau untuk produksi ini juga sama. Kalau zaman dulu rebus, kalau kami sekarang nggak pakai rebusan lagi. Kalau rebus tuh lambat kering gelondongannya. Jadi kami main kukus kalau. Ini warnanya kan berbeda-beda. Iya, itu warna makanan. Nyatuinnya tuh Waktu sedang mentah. jadi Sudah bisa di adonannya belum dikukus, belum di itu, kasihlah merah, apa hijau, kuning, pisah-pisah, kayak dibentuk sesuai warna. unik juga kalau dari Iya. bentuknya. Iya. Ini ada nggak sih Bu yang membedakan kerupuk ini dengan jualan ke pasar-pasar lain? Kami khasnya ikan gabus, ikan gabus. Jadi benar-benar Ada juga ikan kuta atau pelido. Kami tidak pakai ikan lain. Sekarang kan mau pakai kakap. Yang penting murah, jual Iya. kami biar mahal nggak apa-apa. Yang Jadi penting. kualitas tuh nomor satu. Memang lah. kami khasnya ikan gabus, tidak pakai ikan lain. Lidah juga. Ya belido. Jadi ikan khas Palembang. Ya. Dalam pembuatan kerupuk ini ada nggak sih Bu ritual atau tradisi yang dilakukan? Itu apa maksudnya? Misalnya sebelum digoreng harus Jemur diadon dulu. berapa lama gitu. Itu biasa lah, umum lah. Pada umumnya. Iya. Pokoknya dia tuh paling dari seminggu sudah digoreng, sudah dibikin baru bisa digoreng. Jemur dulu. Yang bagusnya dia tuh ditaruh dulu biar kadar airnya ini baru digoreng. Jangan misalnya hari kering langsung digoreng, masih basah. Jadi kayak yang di atas Sale, tadi Bu ya. sale. Gimana sih Bu cara Ibu untuk menjaga kualitas dari cita rasa dari kerupuk ini sendiri? Biasanya untuk ikan itu lah nomor satu. Jadi Kalau ikannya bagus, proses kerupuknya bagus. Sekarang kan banyak ikan yang dicampur-campur. Tapi kita kan sekarang beli ikan sudah geling. Kalau dulu kita beli ikan yang masih kulit, yang dewek, bersihin dewek, milet dewek. Sekarang enggak, kami kan beli ikan sudah digeling. Jadi kita, kalau bukan ikan yang tidak jujur, berarti dia merusak kualitas kita. Nah, jadi kita cari langganan ikan yang sudah benar-benar tanggung jawab. untuk menjaga cita rasa Ya. dari kerupuk itu juga Bu ya. Makanan ini kan masalahnya masalah rasa. Kalau nggak rasa ya kita
Ini tinggal pelanggan. Jadi banyak yang datang lagi tuh karena memang bisa jaga kualitas Iya. dari kerupuk itu sendiri. Ini kalau pembuatan kerupuk sehari-hari sama untuk misalnya kayak kerupuk ini untuk acara kegiatan. Ada perbedaan. Senang. Jadi ada Minimal perbedaan. sebulan sebelum Oh, pesan. Soalnya ini ngawinnya rumit. jadi kalau kayak gini harus sebulan. Ya, sebelum Pesan. acara. Jadi persiapannya juga Kan lebih lama. tebal. Ini apa? Jamunya benar seminggu. Seminggu. Bikinnya rumit. Ini ada tidak sih Bu, tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi atau kualitas dari kerupuk ini? Kadang ini sumber daya manusianya, bekerjanya urusan. Karena anak-anak sekarang kayak kamu kan nggak mungkin nak bekerja yang kayak ini. Iya. Nah, ini di toko, di kantor. Nah, sekarang kayak ini kan nak uang dapur. Iya. Nah, yang senang masak kayak itu. Jadi dari sumber daya manusia juga Ya, diperhatiin. sumber SDM-nya juga agak susah. Jadi kami nyari pegawai yang benar-benar lah bisa bekerja susah. Kami juga ada kemauan pengen belajar kayak itu. Nah, bisa. Emang ada berapa itu Bu, apa sih? Kerja di sini Bu. 10 lah. Ada bidangnya masing-masing, tukang manggang, tukang goreng, tukang jemur. Jadi punya tugasnya Nah, masing-masing. iya. gitu ya. Jadi kayak mana sih Bu Ibu menjaga identitas budaya masyarakat Palembang dengan melestarikan jual kerupuk ini sendiri? Apa motivasi Ibu? Pokoknya kita setiap ditanya pembeli, kita harus siap. Nah, jadi kan ada terus, jadi dia datang lagi. Kalau kita misalnya ditanya ini tidak topik, ada tanya topik, nah lari kan. Jadi ibu ini berusaha setiap macam ibu buat galau. Jadi dia tidak lari lagi kemana-mana. Jadi insya-Allah dia datang lagi beli lagi sambil bertahan kan. Masalah rezeki juga ada Iya. dan juga budaya juga tetap Iya. terlaksana. Insya-Allah kalau barang keluar ada duitnya kan. Nah. Ada apa ya? Motivasi. Ada pertanyaan tambahan nggak? Mungkin sedikit aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi Pak, kami dari mahasiswa Universitas TGRI Palembang. Jadi di sini kami tuh mau wawancara mengenai tempoyak karena itu menjadi salah satu tugas kami dalam mata kuliah Ethnoscience. Jadi sebelumnya Pak mau nanya dulu nih nama Bapak selaku narasumber dari wawancara kali ini. Dengan Bapak siapa? Agus Bapak. Jadi Bapak jualan produksi tempoyak ini dari tahun berapa ya Pak? Jadi dari segi waktu sudah lama banget ya Pak. Jadi mau tanya nih Pak, gimana sih proses fermentasi dari tempoyak ini secara sama-sama yang Bapak lakukan? Fermentasi yang bagus juga karena menggunakan alat garam baik. Jadi gimana sih Bapak tahu kalau durian ini yang difermentasikan itu bisa dimakan ternyata tidak beracun? Ya ini udah banyak bukti dari zaman ke zaman ya. Jadi emang udah dari turun temurun juga tadi ya. Itu fermentasinya biasanya berapa lama, Pak? Benar sehari semalam itu.
Kalau yang lama itu kan karena proyeknya skala besar. Ya, awet ini kan udah jadi. Garamnya ya, kalau jual impor, jadi garam bisa disimpan. Itu disimpannya di suhu ruang, Kak ya? Durian sama garam tuh perbandingannya berapa Pak biasanya? Itu yang kilo paling Tidak banyak nih. garam itu kan untuk pengawet supaya dia garam kasar. Iya. Masih kan dia mandi dimasak selera masing-masing lah. Dalam penyimpanan tempoyak ini ada cara tradisional ya? Kalau dari cara tradisional dia disimpannya di guci tanah. Oh, Di rambut iya. kebanyakan dari sekarang kan udah zaman modern kan disimpan di Kulkas. Masih pakai guci tanah. Pakai sama. Ada nggak Pak ini tantangan atau kepercayaan tertentu dari masyarakat untuk konsumsi atau penggunaan? Selama ini kan namanya tempoyak itu nggak sampai nggak ada komplain dari masyarakat. Nggak kata yang bikin penyakit juga Pak. Belum ada bagus. Penyintas tradisional Palembang. Mereka tradisional. Jadi apa sih Pak? Apa sih tantangan pembuatan tempoyak yang diwariskan antar generasi itu? Kan kami sebagai generasi muda nih mungkin belum pernah bikin tempoyak, jadi gimana Bapak sebagai orang yang sudah lama dunia masak tempoyak? Enggak, itu kalau untuk kalangan yang anak zaman now ini kan kalau proses pembuatan itu sampai durian satu. Kalau untuk proses masak itu bisa dikipis langsung. Nah itu bisa langsung dimasak. Ini gampang. Iya. Jangan takut kotor, jangan takut bau. Walaupun tidak suka durian, kalau bau, kita bau durian kan ini. Iya. Udah. Sip ya? Ada nggak sih Indonesia? Ada nggak sih riset ilmiah modern yang mendukung pemanfaatan kesehatan dari tempoyak? Udah. Halo, jadi di sini kami ingin wawancara untuk tugas etnosains mengenai
proses pembuatan terasi. Sebelumnya Pak, izin bertanya dulu nih, sebagai narasumber, namanya siapa? Zainuddin. Bapak jualan terasi di sini udah berapa lama? Kalau boleh tahu? Udah 10 tahun, jadi udah lumayan lama ya. Di sini mau tanya-tanya sedikit nih mengenai apa aja sih bahan-bahan pembuatan dari terasi itu sendiri? Dari udang, Dari udang, garam, garam. pewarna, makanan. Oh, jadi itu bahan-bahan utamanya. Jadi ada nggak sih Pak cara untuk pengawetan dari terasi ini sendiri? Garam dulu. Garam menjadi bahan utama untuk sekaligus pengawetan dari terasi itu sendiri. Nah itu tuh merupakan cara tradisional atau gimana Pak? Dari Tradisional itu Pak. Di tangan tuh dikecil. Itu misalnya ada ikan gitu ya. Itu dikecil-kecil.